Mojok yuk, mojok. Ngapain? Pojok aja dulu. Iya. Welcome to Joker Pojok Cerita. Episode 2 nih. Ya. Iya, ternyata masih bertahan ya. Alhamdulillah. Belum ada cekal. Belum ada cekal. Belum ada cekal antar. Atau belum ada surat. Belum ada surat ini ya. Surat edaran. Surat edaran mohon dihentikan. Iya, belum. Baru episode 1 sudah meresahkan. Udah meresahkan soalnya. Lagian juga belum dilarang sama pemerintah kan nge-podcast kan. Ya. Oh iya betul belum dilarang. Kalau belum ada himbauan ya. Iya, ya karena kita lagi bikin podcast ini kan di tengah wabah ini ya, virus corona Iya kan. betul. Sebenarnya kalau 3 orang itu dianggap ngumpul nggak sih? Enggak. Cuma dalam Alkitab kan ada. Iya, itu ngumpul ya. Ngumpul 2-3 orang. 2-3 orang berkumpul. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya. Tapi biasa sekali. kita 3 orang udah pas sesuai Episode kedua ini agak spesial ya. Oke. Karena direkam juga kan hari ini kita. Iya. Tadi Ada pakai make up dulu lagi saya tadi. Iya ya ampun. Romo mandi dulu ya. Setelah Ya, 3 jadi hari. episode 2 ini kira-kira kita akan bahas tema tentang apa nih? Tentang iman. Iya. Wih, ini yang menjadi apa ya? Mungkin obrolan-obrolan sekelibat buat teman-teman anak muda di luar sana. Ya, tentang iman ya kan. Karena iman itu sangat rentan gitu ya. Tabu ya. Apalagi saat-saat sekarang ini ya. Betul. Kan? Gue sempat baca artikel yang kata antara iman, hikmat dan corona ya. Karena banyak orang yang gue keluar aja bebas gue ya kan. Oh, kalau sakit, kalau mati udah saatnya ya kan. Nah, itu mungkin akan kita coba bahas sedikit di sini. Nanti kita kupas itu Ya, lebih kita mendalam. kupas juga sedikit. Itu. Tapi ada satu sumber yang cukup terpercaya nih mengenai iman. Ceritanya kita baca dulu aja kali ya sumber itu. Iya. Anyway, hari ini kita lagi bareng Romo Graha juga ya. Kembali Oh iya. bersama Romo Kayaknya Graha. bakal selalu sih feeling saya. Sampai 2 jam lagi kan di Oh, sini. iya. Iya. Di episode 1 ya, di bawah episode 1-nya. Iya. Dan mumpung Romo Graha juga lagi ini kan, lagi ada waktu ya. Kita minta waktunya. Iya, saya sebenarnya lagi nonton drama Korea tadi itu. Wih, nonton apa tuh? Crash Landing on You. Anak-anak Korea pasti tahu, sumpah gua nggak tahu itu film tentang apa. Oke. Ya. Mungkin Romo bisa bantu kami untuk sumber terpercaya tersebut Betul. ya, yang bisa kita pakai untuk pembahasan kita malam hari ini. Jadi cerita tentang apa tuh? Apa sih Tom? Iman? Sumbernya. Sumber ini mengungkapkan ya. Oh ya. Sedap. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wih, mantap ya, Ini puji Tuhan. mengenai iman. Sumbernya sangat luar biasa ya. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan Iya, bukti betul. yang tidak dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul. Itu iman itu tadi di sumber yang tadi tuh kayak ini. Kayak tujuan dari para wanita. Apa tuh? Karena iman apa-apa gitu. Karena para wanita kan biasa butuh alasan. Segala sesuatu butuh alasan buat mereka. Sebenarnya kalau wanita itu lebih ini ya, kayak dia beriman tuh pacarnya tahu gitu apa yang terjadi Nah, pada itu dirinya iman ya itu. kan. Karena Jadi iman mendadak juga dia ngambek. sebenarnya. Masa lu nggak tahu sih kalau gue lagi kenapa gitu ya? Iya, makanya. Ya, tapi perlu diketahui bahwa kita bukan dukun. Itu meskipun imannya kuat ya kan. Tapi perasaan kita Perasaan bukan para dukun. laki-laki. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Oh, iya. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Maaf ya mungkin jadi asik berdua. Ini pasti ada urusan rumah tangga tertentu ya. Karena Oh, tidak ada, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Kami hanya mewakili mereka yang di luar sana. Oh. Ini pasti terbanyak kamu, iya tuh kak, bener tuh kak. Tapi mau secara garis besar gitu ya, kalau untuk yang anak muda sekarang gitu, kira-kira apa sih iman itu
apa gitu, kayak gimana gitu modelnya. Buat Apakah ya, beriman yang benar itu, apakah kita cuman kayak ya kayak tadi misalnya contoh corona, gua keluar aja bebas ya kan, kalau saatnya gua kena gitu, kalau saatnya ini masanya gua untuk lewat ya gua lewat gitu. Lebih ke arah pasrah ya sebenarnya. Iya, bukan pasrah itu apa ya? Ya menurut mereka itu adalah iman mungkin kali ya. Oke. Nah sebenarnya yang benar tuh modelnya kayak gimana gitu? Ya, iman yang benar ya. Kalau tadi kan di dalam yang tadi kita dengarkan itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan, tidak kita lihat. Lantas yang paling penting dalam iman itu adalah pertama-tama merupakan tanggapan kita. Tanggapan kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Responnya ya. Apa yang diberikan oleh Allah, yakni kan itu adalah wahyu Allah itu. Iya betul. Wahyu kan Allah yang berusaha untuk berelasi dengan manusia. Lantas iman itulah tanggapan manusianya dari bawah ke atasnya. Respon dari. Jadi lebih kepada respon kita. Ya, respon kita terhadap ya wahyu Allah itu, atau ya sekarang kita itu ya kasih Allah, ataupun bagaimana Allah menyapa kita. Iya betul. Nah, itulah tanggapan kita. Berarti kalau respon ada sisi berbuatnya di dalam sana ya. Maksudnya nggak cuma berharap aja, tapi Pasti. Ada aksinya. ada sisi aksinya di sana. Aksinya kan pasti adalah kita mentaati. Mentaati iman tersebut, mentaati apa yang dimau oleh Allah itu kan. Makanya kan tadi dalam teks yang tadi dibacakan, cerita tadi itu kan jelas diberikan contoh. Contohnya misalkan tokoh Habel. Iya. Habel kita tahu ya dari kitab Kejadian, anaknya Adam dan Hawa. Ada masalah. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada kurban si Kain kakaknya. Kain kakaknya itu. Nah, kita tahu itu bahwa dia melakukan sesuatu. Dia udah berelasi dekat sama Tuhan. Dia mencoba untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Nah, akhirnya Allah berkenan akan persembahannya itu, dan dia pun juga memperoleh keselamatan lah dari Allah itu. Ya, Maka tindakan ada aksi ya di sana ya berarti ya. Berarti semuanya memang balik lagi ke diri sendiri sih, lebih ke arah diri sendirinya. Berarti gimana kurang kita tepat ya merespon. kalau misalnya kita cuma mendasarkan pada iman aja. Misalnya kita jalan nih keluar, kayak contoh yang tadi ya, kita selalu balik ke topik yang tadi ya. Iya. Ya gue keluar aja lah saatnya gue kalau udah Karena itu lagi hype nih iya, soal itu. saat ini ya, Iya. saat podcast ini dibuat. Betul. Berarti alangkah baiknya kalau memang kita beriman tidak sakit, tapi kita juga melakukan perbuatan pencegahannya. Betul. Ya, itu kan ya jelas. Ya, bahwa dia kan sebenarnya iman itu kan kemudian yang kita kenal juga adalah keyakinan itu ya. Kan membentuk yang namanya keyakinan itu. Bahwa saya yakin ya sudah, hidup saya ini kan berada di tangan Tuhan. Terserahlah mau Tuhan melakukan apa, pasti kalau saya terkena virus itu ya sudah gitu. Ini kan juga kehendak Tuhan. Kehendaknya. Tetapi di sisi lain, kembali di sisi lain, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah Tuhan menghendaki kita ketularan virus semua? Betul. Ya kan? Nggak semua lah. Ya itu kan berarti kan kalau dia pikirannya gitu dong. Kalau semua manusia berpikirnya seperti itu, berarti kan Tuhan menghendaki itu kan semuanya ketularan. Benar juga sih. Kalau imannya seperti itu kan, tapi kan enggak. Tuhan menghendaki apa? Tuhan menghendaki supaya kita sebenarnya diberikan tubuh yang baik, yang menjaga kesehatan tubuh itu. Iya betul. Menjaga kesehatan tubuh itu. Kayak di episode kita yang pertama soal tanggung jawab, maksudnya ya kita udah tahu nih keadaannya saat ini seperti ini gitu. Ya balik lagi pertanggungjawaban diri kita juga gitu ya, lo menjaga kesehatan juga gitu. Iya, jadi supaya kita tidak terkena efek dari hal yang kita takuti. Bentuk imannya ya maksudnya. Gitu. Ini lebih ke arah jadi memang responnya. Iman sama perbuatan ini sangat erat hubungannya. Apalagi kalau tadi kita nggak sih? Bisa dikatakan sejajar nggak ya sih? bisa saling menimpali sebenarnya ya. Jadi iman mempengaruhi perbuatan, di sisi lain perbuatan-perbuatan kita itu juga nantinya mempengaruhi iman kita, keyakinan kita gitu loh. Apalagi kalau kita ngelihat di dalam teks kehidupan kita sekarang ini dengan virus corona ini ya. Kita kalau kembali kepada apa yang saya bacakan tadi tuh, cerita yang saya bacakan kan, definisinya kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Betul. Nah, kalau dia berimannya tadi dengan yang corona tadi tuh,
Berarti dia mengharapkan kematian. Berarti iya. Iya dong. Berarti maka terjadilah iya. Jangan dong. Kalau tularan. Benar, Ya, silakan dong. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Iya. Imannya itu Ya. Imannya berkebalikan sebenarnya dari Iya. apa yang dia lakukan. Nah, ini kan nggak iya, sejalan betul. ya. Tapi itu bisa dikatakan tidak beriman juga sebenarnya. Karena tidak Karena sejajar dengan perbuatannya kan. imannya ke atas, perbuatannya ke bawah. Iya, betul Iya, itu juga. maka itu kan dia tadi imannya menginspirasi perbuatannya dia gitu loh. Imannya menginspirasi perbuatannya dia. Ya sama lah sebenarnya sebelum virus corona ini muncul kan yang lagi seru-seru dibahas itu kan terkait dengan ujian-ujiannya para pelajar ya. Iya, ujian. Yang lagi Iya, pada iya. masa ujian itu masa sebenarnya ujian. ya yang SMA itu kan lagi pada ujian. Lalu- Iman mereka ya. Nah itu kan kelihatan banget kalau ujian tuh kelihatan banget kalau mereka mengandalkan iman tuh pas ujian tuh sangat terasa. Iya, betul. Teman saya dulu waktu saya SMA gara-gara ujian itu, Rajin ke gereja. nah iya bisa. Rajin berpuasa. Misa, dia misa pagi loh. misa pagi. Iya, misa pagi. Saya melakukan hal itu jika Ketahuan kan. Ya kan kayak gitu kan. Iya. Gue yakin nih pasti pas skripsi kan. Iya, Pas skripsi ya. Berasa. Tapi terlepas dari saat ini ya wabah virus ini ya. Dulu pernah nggak sih Mo melakukan sesuatu, mengimani sesuatu sambil melakukan sesuatu juga, misalnya ada perbuatan yang ada iman yang diikuti dengan perbuatan gitu. Ada nggak sih pengalaman kita mau denger dong ya kan? Mungkin Pengalaman yang sesuai, Iya. yang sejalan dengan apa yang sedang diimani saat iman itu ya. sejalan dengan perbuatan gitu. Sempat nggak sih Mo? Iman yang sejalan dengan perbuatannya. Ya jelas kayak kasus ujian itu kan kita pasti semua ngalamin. Saya juga waktu itu kan. Ujiannya waktu itu ujian bakalaureat istilahnya. Itu sebenarnya kesetaraan Apa itu? S1. Lari. S1-nya Nggak bakar kalori yang lu pikir kan? Iya, Beda ini. kalori. Tapi nggak kepake juga sih jasanya. Rata-rata memang seperti itu sih. Ya kan kita nggak melihat hasil, kita Iya, melihat prosesnya. Kita melihat proses. Kita lihat proses. Ya. Pembentukannya ya. Iya, terus gimana tuh? Ya itu kan ujian untuk kesetaraan dengan S1-nya Roma. Iya. S1 Roma. Jadi gue sarjana S1 Roma sebenarnya gitu kan. Sebenarnya Oh ini yang asli. Sebenarnya. Ini asli. Ini asli tuh Sebenarnya. S1 Roma. S1. Bukan Vatikan, bukan Bukan Vatikan. Oh, Roma, bukan. Roma. Kongguan. Enggak, Roma. takutnya ada yang S3 dari Vatikan itu. Iya. Oke. Yang jadi Romo apa dilantik. Iya. Di Romo dilantik. Itu ada di episode 1 ya. Ditabisin kan, bukan dilantik kan? Iya Oh kayak iya, yang ini yang benar. Iya. Terus gimana tuh? Mo? Terus Dilantik panitia loh. cipratin dong. Terus udah persiapannya itu. Jadi ujiannya itu adalah 1 melawan 3 dosen. Gue tadi kira 3 dosa gitu. Dosa ya. Enggak, Satu tiga lawan dosen dosen. beda lagi. Tiga dosen. 1 melawan 3 dosen. Jadi 1 Presentasi uji depan. sama 3 dosen berhadapan dengan 3 dosen. 4 dong berarti. Iya berempat di ruang ujian itu. 1 lawan 3, tambahin 1 lawan 3. Lalu dosennya akan minta kita jelasin mengenai tema-tema yang udah ada itu. Waktu itu ada beberapa ya belasan tema yang mesti dipelajari. Lalu nanti setelah kita jelasin dia akan nanya-nanya. Nah itu ya ketika mempersiapkan ujian seperti itu kan itu dosen bisa nanya kemana aja kan sesuka hatinya dia. Itu bisa nanya apa aja ya? Iya. Maksudnya nggak cuma berkaitan dengan Iya apa yang berkaitan dipelajari. tapi menurut dia berkaitan gitu. Iya. Menurut pandangannya dia. Menurut dia berkaitan kan. Oke. Ya, kalau kita menurut kita nggak berkaitan ya Bingung. Yang susah tuh kalau dosen kayak gitu suka plesetan. Iya. Iya. Ntar semuanya, maksudnya semuanya dikait-kaitin. Oh dihubung-hubungin jadinya semuanya dihubung-hubungin. Diplesetin ya. Iya. Kemarin saya ngalamin tuh kayak gitu. Saya tidak tahu kan ada yang ngalami. Kenapa nanyanya ke saya? Kadang kan Akhirnya ada dia yang nanya, padahal dia yang tahu jawabannya. Duh maaf ya para dosen nggak bermaksud. terus Mo? terus akhirnya kita kan persiapan bareng. Nah udah kita teman-teman tuh ya. iya rame-rame karena kan ngebahas bersama-sama. Satu topik berarti. Ya kan dari 11 topik itu Dari dibagi 11. gitu kita Oh, belajar iya, bareng, iya, belajar bareng. Sekaligus juga ya kita juga perlu untuk kekuatan imannya kan. Iya. Kita melakukan novena bareng. Novena bareng, persiapannya seperti itu. Terus menerus sampai akhirnya pas ujian ya lulus semua gitu kan. Lulus semua. Terus ada kepikiran, karena gue novena. Nah, justru itu karena yang sejalan tadi kan Iya. imannya ada, lalu Perbuatannya perbuatannya ada. juga jelas bahwa kita mempersiapkan gitu. Iya. Beda sama dulu waktu di Jakarta ini S1 kan, S1 itu juga ada model kayak gitu ujiannya. Oke. Ujiannya kayak gitu juga.
lalu ada teman gue nih, frater. Terus pas kita udah siap-siap semua nih kan sama kita kerja bareng juga, terus dia kayaknya masih gitu, udahlah pokoknya nanti kalau gue lulus gue jadi Romo, kalau enggak ya udah jadi awam. Itu bisa dikatakan iman nggak ya? Ya itu kan kayak gitu Itu kan sama Ton, kalau dibalikin lagi. Ya gua keluar aja, mati kan urusan Tuhan ya. Oh, iya sih. Ya kan sama modelnya. Iya. Ya lulus jadi kayak Iya. Kalau Itu lebih keluar jadi karena kayak kita. Iya. Awam. Kalau lulus ya sudah, gue jadi Romo, kalau enggak ya udah. Agak Dia pasrahan ngomong gitu. ya. Iya kan kayak gitu. Tapi dia nggak mau belajar, nggak mau berbuatan sama sekali. Oke. Jadi pesan yang baik ya buat teman-teman yang Itu mau prinsip sih, lebih ke arah prinsip jadinya. Iya. Tapi jadi pesan yang baik maksud gua untuk teman-teman yang mungkin mempersiapkan ujian. Betul. Karena banyak orang yang ujian itu akhirnya saking pusingnya dia, biarin aja lah. Lulus Iya. kan terserah. Bukannya belajar, malah minta dukungan dari selebgram. Iya. Doain aku dong. Aku bentar lagi ujian. ya. Doain aku dong. Seakan-akan doanya tuh makbur gitu. Semangatin aku dong. Semangat Oh, aku. Kak Anya. Kayaknya ya ampun. Suka juga sama Anya Geraldine. Enggak, saya Renata Muluk saya. Oh, saya kira ada kiraan. Saya jadi senang ini ada company. Ada company. Iya, ada teman. Semoga nanti kita bisa collab bareng ya. Amin. Nah, Oke, mungkin Anya yang mendengarkan ini jeritan hati kami para awam. By the way, ini kan Romo nih tadi nih. Sekarang gantian dong. Lu ada nggak Ton? Dari lu nih cerita lu yang berkaitan dengan iman sejalan sama perbuatan. Ada. Ya itu sama, pasti rata-rata itu Ujian. setiap kita beriman itu padi. Bukan padi kan. Ini nyanggul. Padi kan gini. Iya. Kenapa beda? Kenapa mundur. kalau padi nanamnya mundur? Kenapa nggak maju? Ada yang pernah mikirin itu? Kenapa? Gua nggak tahu. Random banget aja. Tahu nggak kenapa? Ya nggak tahu. Gue nanya aja, tahu kepikir. Teman-teman kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Pak Petani, tolong komen. Iya pasti ada lah ya soal iman yang bersangkutan sama perbuatan. Apa tuh? Iya pada saat skripsi itu. Cuma gue pada saat ini cerita lucu sih. Jadi pada saat skripsi itu gue mengalami iman yang kayak tadi teman frater lu. Jadi pada saat sebelum pengumuman kapan maju sidang skripsi, gue sok-sok sombong gitu karena puji Tuhan nilai IP gue cukup baik. Jadi gue ngerasa yakin. Gue bisa kok, udah terbiasa lah kalau presentasi gitu. Sombong katanya. Maksudnya itu hati gue gitu. Udahlah udah biasa. Yang lain tuh udah pada persiapan belajar dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman kan itu ada bergantian, ada 2 hari kita sidang skripsi. Jadi dibagi nih. Nah sebelum hari pembagian itu, gue udah mulai lu udah pada belajar, gue ledekin. Pada saat hari pengumuman nama gue keluar, bukan yang paling pertama, tapi jadi yang paling terakhir. Jadi yang persiapannya harus lebih ini ya. Iya, persiapan harus gue harus menunggu. Kedua gue melihat teman-teman gue yang sudah lega. Iya, betul. Kan? Lu udah maju sidang, keluar gue makin deg-degan gitu. Tapi gue sombong kan, maksudnya ya bukan nggak sombong sih, maksudnya ya udahlah orang gue. Iya, ya udahlah gue pasti bisa kok gitu. Cuma pas besokannya hari besoknya gue mau itu malam itu gue tuh deg-degan parah. Aduh gimana nih gitu. Gimana nanti gue besok sidang bla 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 ya kan. Terus lu tidur akhirnya dan ditambah lagi belum ditambah lagi pada saat itu gue masih kumisan kayak gini kan dan harus rapi. Ya, mesti potong. Harus potong. Hilang semua pesona. Itu yang menggoyah. Iya, itu menggoyahkan iman gue. Itu yang menggoyahkan iman gue yang kedua gitu. Lalu after itu ya udah sebelum gue berangkat gue inget banget itu gue sempetin datang ke gereja ke Gua Maria gitu buat doa sebentar gitu. Oke, next. Iya, dia mendadak mati. Maaf. Iya. Lanjut. Itunya maksudnya nyamuknya. Sorry, mati. friend. Nyamuk yang mati. Nah, jadi gue sempetin buat doa sebentar di Gua Maria gitu. Udah agak cukup tenang. Udah pada saat di sana akhirnya gue memutuskan untuk kembali ngebuka skripsi gue, baca, gue review materi kan supaya gue bisa gitu. Dan inilah buah yang harus gue petik sih. Jadi after ketika gue sidang, yang lain tuh dosen pengujinya
3, 1 dosen pembimbing ngawasin kan. Jadi penguji 2 ditemenin sama pembimbing 1. Betul. Nah pada saat itu gue 6. Boy, ultimate dong. 6. Jadi ketika selesai semua dosen menguji, kan ganti-gantian sip-sipan. Pada saat gua terakhir, para dosen melihat itu semua jadi peluang gitu kan. Jadi peluang. Anton yang ini ya. Saya ikut. Semua masuk. Ikut-ikutan. Jadi yang lain 4 orang, gua 6. Dan rata-rata mereka pada nanya, Anton ini kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gini? Tapi puji Tuhan, pada saat itu untungnya ketika gue sampai di sana lebih pagi, karena gue tadi kan mampir, gue jadi waktu agak panjang, gue sempat nggak baca materi lagi, gitu. Jadi nggak terlalu ngebleng banget ya. Jadi itulah iman dan perbuatan yang sangat gue alami. Maksudnya ketika gue pernah juga ngalamin hampir seakan-akan ya bisa dikatakan ya sok beriman, karena gue tidak melakukan itu dengan perbuatan juga gitu. Gue malamnya gue malah main itu malam 2 sebelum ada pengumuman jadwal keluar, gue malah main, gue jalan-jalan gitu. Berarti itu contoh iman yang tidak sejalan dengan perbuatan ya? Ya nggak tahu, maksudnya itu kan menjadi tanggapan pribadi orang-orang. Iya, itu kurang lebih. Nah kalau dari lu sendiri, lu pernah ada kayak gitu? Gue ya banyak sih, cuma yang paling berkaitan ya. Iya. Jadi apa ya? Yang ini deh. Dulu kan gue kerja di satu perusahaan perbankan. Di salah satu perbankan ya yang cukup terkenal di Indonesia. Yang asetnya banyak banget itu katanya. Iya. Sekarang puji Tuhan dapat pekerjaan baru juga. Udah pindah. Udah nggak di situ ya. Nah dulu waktu di sono gue kan kerjanya sebagai marketing, nyari nasabah, ya kan. Terus target gue setiap minggu itu gue harus capai kurang lebih ada, ya pokoknya kurang lebih ada 5 orang gitu ya. Gue harus dapat nasabah. Nah terus gue ada tugas. Pokoknya gini, sorry, kok alur gue aneh sih. Pokoknya gue harus cari tuh lebih SPOK harus cari tuh 5 nasabah gitu kan. Nah terus Sabtu, jadi kan Senin sampai Jumat tuh harus cari 5 nasabah dong. Nah Sabtu itu kalau misalkan tidak capai, ini nggak chief, harus ketemu sama atasan. Jadi ada punishment lah gitu ya. Ntar dinasihatin, kadang dimotivasi. Kalau atasannya enak motivasi, kalau enggak ya mungkin agak dimarahin gitu kan. Dan itu meeting wajib gitu kalau lu nggak capai. Nah akhirnya singkat cerita itu latar belakangnya kan. Nah baru gue dapet tugas tuh di sebuah acara cukup besar gitu ya. Mungkin yang suka ikut PD tau lah acaranya. Dan gue dapet tugas tim pujian gitu. Itu acara hari Sabtu. Ya ada Dewi Meet. Gue dapet tugas tim pujian. Dan jadi WL waktu itu kan. Gokil. Itu sebuah tanggung jawab sebenarnya. Iya. Nah jadinya hari Sabtu itu gue benar-benar harus kesana kan. Karena udah latihan udah lama soalnya. Iya. TDWM tuh latihan cukup lama. Wow. Terima kasih Bapak. Dapat tamu. Iya. Ya. Kita hitung ambil 5 detik dulu supaya nanti bisa masuk lagi. Gak usah, kan ada video. Oh iya. Lanjut ya. Dipotong. Ya, terus udah nih latihan cukup lama sampai tibalah tinggal besok nih. Ini besok udah Sabtu nih, waktunya gue tugas. Target gue belum capai hari Jumat, jadi otomatis kan Sabtu mesti datang. Masih meeting. Nah, cuman hari Jumat pagi itu gue berkeyakinan penuh dulu nih. Aduh Tuhan, pasti Tuhan bantu ya kan. Gue sambil berdoa gitu kan. Gue minta tolong banget karena seenggaknya gue bisa capai supaya besok gue nggak usah datang meeting wajib waktu itu. Akhirnya pagi gue usaha kan. Gue samperin beberapa nasabah di sekitar itu. Gue udah lihat jam nih, gue udah kalkulasi. Pokoknya gue kurang lebih tuh nyari 1-2 orang lah saat itu. Pokoknya pagi jam 9 sampai jam 12 sebelum makan siang gue harus dapat 1. Nah ntar sampai jam 3 gue mesti dapat 1 lagi gitu supaya gue aman lah. Akhirnya sampai jam 12 gue nggak dapat apa-apa. Ya kan? Dengan harapan gue udah berdoa, gue udah melakukan satu usaha ya kan. Terus udah nih gue makan siang dulu, tenangin diri dulu. Nah siang itu selesai makan jam 1, gue mulai usaha sampai jam 3. Jadi batas itu sampai jam 3 nih, gue harus karena bangun jam tutup jam 3. Iya, dan gue harus report kan waktu itu. Gue harus kasih laporan, udah dapat nih 2 orang datanya sekian ya kan. Dan
dia mau ngasih sekian gitu. Nah akhirnya udah tahu yang terjadi jam 3. Puji Tuhan. Pas jam 3 nggak ada men. Tetap gak ada orang gitu kan. Gue udah berusaha loh, gue udah keliling telepon semua nasabah yang gue punya gitu kan. Gue minta bantuan gitu ya yang kerja di perbankan tahu lah, gue rada-rada begging juga ya, tolong membantu saya Pak gitu. Tapi ya memang belum gitu. Akhirnya gue coba bilang, Tuhan gue udah usaha, gue udah berdoa gitu kan. Gue nggak tahu apa jadi ya besok. Akhirnya dengan iman yang penuh gue tetap jalan ya kan. Maksudnya gue besok tugas udah latihan lama, nggak mungkin kalau gue batalin gitu karena kalau mungkin ya dan terlalu mendadak. Maksudnya cari WL baru kan susah kan. Iya. Dan untuk acara besar lagi. Iya dan udah latihan itu sebenarnya sih yang gue nggak bisa ini juga. Dan untuk pelayanan gini gue sebenarnya agak hopeless malam itu. Gue merasa kayak aduh Tuhan kok nggak bantu sih, nggak tolong gitu kan. Tapi ya udahlah. Besoknya yang gue lakukan adalah gue airplane HP gue. Jadi supaya tidak ada panggilan gitu. Supaya bos gue nggak nelpon, nggak diganggu siapapun. Gue mau fokus di pelayanan di sini aja gitu ya. Soal gue nanti gimana, biarkan nanti gitu. Toh gue udah lakuin usaha, gue udah berdoa, gue udah usaha gitu kan. Gue tahu Tuhan akan berikan yang terbaik. Udah iman gue terakhir itu aja. Satu hari berlalu ya kan dengan kekhawatiran dalam hati gue. Nah kebetulan temen gue ada yang satu perusahaan sama gue juga waktu itu. Gue nanya ya kan, gimana bro? Ada itu nggak chatting nggak di grup kita, grup tim kita ya? Disuruh datang nggak? Terus katanya belum ada sih sejauh ini, sampai udah agak sore tuh. Oh belum ada, oke. Gue tetap airplane, gue fokus, selesai lah. Singkat cerita malam selesai, terus gue nyalain internet. Gue tahu dia pasti makian sudah ada ya, makian sudah tersedia. Tapi puji Tuhan, apa coba isi di grupnya? Dia tulis, tim, maaf ya hari ini ibu sedang tidak enak badan. Jadi kita tunda pertemuannya, yang tidak capai target kita tunda dulu. Kita pertemuan hari Senin. Jadi Senin luangin waktu. Wah gila, itu gue benar-benar puji Tuhan ya kan. Maksudnya hebat loh. Gue merasa ini jarang banget terjadi ya kan. Gue bukan berdoa supaya dia sakit loh ya kan. Gue nggak berdoa dia supaya sakit, tapi mungkin Tuhan tahu, maksudnya ya kepergumulan gue, mungkin cara gue pikir begitu ya kan, tapi ya mungkin imannya kita melihat kita bakal dapat. Iya bakal begitu. Dapat nasabah kita punya rancangan sendiri, gue punya rancangan sendiri, tapi ternyata ya rancangan Tuhan maksudnya tidak. Hasilnya tetap sama, tapi tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Gitu. Nah itu yang sampai sekarang gue ingat. Salah satu yang masih gue ingat. Iya, maka kan emang dengan kita beriman lalu melakukan perbuatan ya sebenarnya kan kita itu menanggapi kasih itu ya. Iya. Lalu kemudian kita mengalami lagi kasihnya seperti apa. Afternya. Lalu kemudian ya kita tanggapinya seperti apa gitu. Iya. Bisa aja kan dia sambil pongah, wih 6 dosen gue kalahin. Gitu kan. Update, ya kan? Berapa dosen yang pernah kalian hadapi? 6 dosen. Seberapa greget skripsi lo? Iya. 6 dosen. Sidang skripsi 6 dosen aja. Atau sebaliknya kan, dia bisa langsung mengatakan puji Tuhan. Kata-katanya puji Tuhan atau syukur kepada Tuhan. Itu yang kita imani, lalu kita kemudian menjadi kembali lagi itu meneguhkan iman dan kita lanjutkan lagi dengan perbuatan lagi, ketaatan kita, kembali ketaatan kepada kehendak Allah itu. Itu menarik sekali ya. Tapi pernah nggak sih Mo? Atau ada nggak momen-momen di mana kita tuh beriman tapi dalam tanda kutip mencobai Tuhan lah? Maksudnya kayak Tuhan, gua tadi lu sebenarnya mencobai Tuhan. Apa tuh? Ya, Tuhan kan gua udah berdoa. Oh iya. Nggak, tapi itu kan gua lakukan setelah usahanya gua selesai gitu. Oh, oke. Jadi ini sebelum. Iya, maksudnya sebelum. Oke, jadi ini sebelum. Jadi kayak kita tuh mencobai Tuhan, maksudnya Tuhan kalau gua dapet, gua janji deh bakal ke gereja terus, misalnya. Oke. Ya kan gitu ya. Jadi dari awal dia udah. Oke. Tuhan, gua mau beli mobil idaman gua misalnya, atau gua mau beli motor idaman gua. Pokoknya kalau dapet, gua janji deh nggak bakal lagi buat dosa lagi yang dosa laki-laki tuh misalnya. Oh, maksudnya berantem, keseringan kan, main PS, keseringan PS, main Tekken, bergumam. Ya. Gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu gimana nih Mo? Apakah atau ada nggak satu
pengalaman gitu yang model-modelnya kayak gitu. Lu pernah mencoba itu? Mencobai Tuhan ya berarti ya, mencobai Tapi Tuhan. beriman loh. Enggak, itu maksudnya dalam arti kayak minta sesuatu dalam iman cuma memberikan janji tertentu. Enggak janji ya. Jadi ada timbal balik. Iya, itu kan model seperti itu ya. Ya kan ini sebenarnya kan penegasan ya. Kita kan butuh dalam beriman itu penegasan bahwa memang ini adalah tindakan Tuhan buat kita. Betul. Penegasannya itu kan ya, seakan-akan kita membutuhkan penegasan itu. Makanya dari yang kita dasar yang kita harapkan, sesuatu yang tidak kita lihat, maka kita kan perlu penegasan rohani itu. Bahwa ini benar tindakan Tuhan kepada saya dan ini pasti akan berbuah kepada kebaikan. Maka saya mau menanggapinya dengan cara yang ini gitu ya. Oh iya. Gitu kan. Ya, misalkan saja kalau saya dulu tuh ya ini sebenarnya sih bukan alasan yang utama ya. Alasan utama kalau saya waktu SMA dulu itu terus kemudian kita disuruh memutuskan dalam satu retret itu mau lanjut di seminari atau keluar. Nah, lanjut seminari atau keluar. Oh, ada kayak gitu. ada masa pemilihan itu ya. Ada memilih gitu udah kelas Itu nggak di 3. voting by SMS? Enggak. Kalau voting by SMS saya yakin saya dikeluarin. Voting by Instagram. Menurut Anda saya cocok jadi imam? Mungkin kalau zaman sekarang gitu kali ya, seminaris zaman sekarang kali ya. Votingnya by Instagram. Iya. Oke. Bapak kan bisa pilih tuh kan? Iya tuh. Iya. Zaman saya masih MySpace soalnya. Belum ada. Friendster. Yang diedit background. Bisa voting. Yang diedit background. Iya Tuhan. Nah, terus ya udah kan dalam proses itu, sebenarnya saya satu sisi udah oke, pasti lanjut gitu kan. Dari hati. Dalam hati itu kan gitu. Terus tapi pengen nyobain Tuhan lah, siapa tahu ya kan, tanda-tanda gitu kan, siapa tahu diberi tanda. Tandanya misalkan apa nih? Wah kebetulan nih cewek yang saya suka emang udah jadian sama deket orang lain gitu jangan. udah deket sama juga dari dulu emang udah pacaran sama orang lain. Oh gitu. Oh jadi oke. Putus. Oh gue tahu nih ceritanya Langsung gitu gini. kan, langsung. Iya. Untuk wanita yang di sana. Sudah kita harus Kamu move on. Kamu masa lalu. Untuk wanita di sana jadian aja sama orang sekarang. Udah merit kayaknya, Bray. Oh, iya. Udah merit sih. Dia udah pernah cerita. Udah punya anak 1. Oh iya. Lo sampai tahu dong. Lo sampai tahu anaknya. Lah kan baik. Ini detail. Iya. Gimana baik dong. Terketahuan. Iya. Terus ya Bagus udah. punya hubungan baik. Next. Udah kan. Terus gue itu nih kalau saya fix melanjut nih. Dia gak bakal putus. Oke. Taruhan mainnya taruhan. Kalau bagian orang lain yang ditaruhkan. Kalau dia putus berarti tandanya saya ini harus stay. Iya, tanda kalau dia putus. Kalau dia harus harus putus sama pacarnya, wah berarti tanda sudah kesempatan. Berarti saya harus melayani sebagai Iya awam. dong, gitu kan. Sampai retret selesai gak ada putus-putus ya, Bro. Malah makin mesra. Malah makin ini ya. Makin Makin akrab. Gak ada putus-putusnya, makanya teman saya nanya kan, nah lu kenapa lanjut gitu kan, dia yang yakin saya keluar kan. Ya itu gak putus, dia bilang gitu aja. Alasannya sepele. Iya. Alasannya sepele. Ya, makanya jadi romonya kayak gini dong. Tapi luar biasa. Luar biasa loh Romo Gerhana tuh. Aduh, panjang. Ntar episode berikut kita baru ada episode bahas khusus Romo Gerhana. Siapa dia? Apa dia sebenarnya? Maksudnya apa dia? Apa dia sebenarnya? Apakah dia sejenis virus? Apa suatu makhluk? Latar belakangnya Katanya virus itu makhluk hidup yang sangat tidak stabil. Iya. Dan jangan kita virus. Karena kita tidak stabil. Nah itu kali ya mencobai Tuhan kayak gitu ya. Padahal Itu ya. dari segi iman sebenarnya kita udah tahu pasti, dengan saya akan lanjut, saya akan melanjutkan ini dengan berbagai pertimbangan yang udah saya lakukan selama bertahun-tahun gitu. Tapi ya udahlah cobain dulu lah kayak gini. Oke enggak nih gitu kan. Ternyata dikasih tandanya lebih mantep lagi sama Tuhan kan. Malah makin mesra. Iya. Mesra. Putusnya pas udah jadi frater. Wah. Udah lebih susah lagi. Tapi emang gitu ya. Kadang kalau kita minta suatu misalnya, aduh Tuhan, itu bukan suara bersin ya, semprotan gitu. Kemudian langsung gitu ya. Bahaya. Langsung mau tutup. Wah, bahaya. By the way, gue mau ngomong apa tadi ya? Itu adalah tadi tanggapan lu. Maksudnya yang kayak Romo Gerhana tadi cerita gitu ya. Kadang kita kalau mau minta iman, maksudnya kayak, aduh Tuhan gue kayak kurang iman nih, gue minta iman, malah dikasih ini ya satu pencobaan, ujian, satu ujian yang bikin kita tantangan yang malah bikin kita tuh makin greget. Iya, kayak tadi misalnya nih,
taunya dia putus. Ya kan? Contoh Mantap tuh kan. ya kan? Itu kan Itu makin seakan-akan menggoncang kita kan. Padahal kita mungkin nggak tahu ya. Gua juga nggak tahu ya, karena gua juga pernah ngalamin gitu. Seakan-akan ini adalah jalan ya kan. Tapi ternyata bukan. Maksudnya itu Sama wanita yang itu. justru uji aja. Sensor dong, ya kan dong. Tapi itu wanita Samaria. Samaria maksudnya. waktu meminta air itu kan. Minta air itu. Yang duduk di ini kan, pinggir. Iya. Tapi ya kadang memang itu terjadi ya. Maksudnya apakah memang Tuhan mengizinkan untuk menguji iman kita gitu kali ya, Mas? Ya itu kan sebenarnya kembali lagi menjadi suatu cara, tantangan-tantangan itu menjadi cara kita untuk bisa masuk ke dalam penegasan mengenai iman itu. Respon kitanya bagaimana? Penegasan kan tanggapan kita. Tanggapannya. Lalu kemudian bagaimana kita menegaskan iman itu kembali. Bahas itu. Oke. Sebenarnya kayak seakan-akan tuh Tuhan memberikan ini sih kayak support atau pertanda gitu loh. Maksudnya oh iya ini yang baik yang maksudnya dari cara pandang Tuhan ini yang baik gitu. Cuma mungkin dari sisi kitanya kita melihatnya seperti ini, gini ini yang baik gitu. Karena kita nggak tahu soalnya apakah itu keinginan Tuhan gitu atau keinginan diri kita itu. Keinginan diri Akan dipertimbangkan sampai akhirnya menegaskan, oh iya ternyata keinginan Tuhan itu seperti ini. Betul. Kita kan butuh sampai kepada kepatuhan tadi kan, ketaatan, sama seperti si Habel yang oh iya Tuhan, saya mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Oh di sumber tadi ya. Iya. Oke. So mungkin kita udah cukup banyak ya yang kita tahu Cukup tentang dalam iman ya, hari ini, soal iman. cukup mendalam gitu kan. Terus soal wanita tadi juga ya. Iya. Cukup mendalam kita bahas ya, sampai hampir ketahuan. Sama wanita yang tadi Claudia juga bahas. Wanita Samaria. Samaria itu ya. Nanti kita akan bahas juga ya. Nanti ada sesi sendiri lah. Ada sesi sendiri. Nah, terus mungkin sebagai kesimpulan dari ini malam kan. Ini dari malam. podcast malam hari ini ya kan. Sebenarnya nggak malam sih ini. Iya, ini masih siang. Masih siang. Podcast episode ini. Episode ini gitu ya. Kira-kira gimana Mo supaya maksudnya kan banyak nih orang yang sekarang masih beriman, contoh yang belum punya pekerjaan, yang belum punya jodoh, yang belum tahu arah tujuan Yang hidup. mencari jodoh, Iya. belum punya jodoh jarang sih. Masih mencari jodohnya. Masih mencari jodohnya, yang belum tahu tujuan hidupnya akan kemana. Itu gimana cara supaya kita tetap setia dengan iman itu, cita-cita kita, harapan kita, misalnya kita tetap Keinginannya. berpegang dengan itu. Di sisi lain kita coba berusaha, karena banyak yang menyerah loh. Dia beriman gitu ya, terus dia akhirnya dia menyerah begitu. Dan kadang menyerahnya gini Mo. Ya udahlah. Ya mungkin bukan kehendak Tuhan. Iya. Ada kan kayak gitu kan. Enggak, ini menurut pandangan gue ya, apakah itu dikatakan menyerah atau berserah? Iya. Nah, mungkin itu bisa sekalian langsung di Iya. kesimpulan. Itu kira-kira yang Romo gimana kira-kira. tuh? Kalian kasih kesimpulan. Kita kan mau berbicara mengenai berserah atau pasrah itu ya. Iya. Kayak kita mesti melihat Yesus tuh kapan dia pasrah sama berserah gitu. Pada saat di kayu salib. Pada saat sebelum di kayu salib sebenarnya. Oh iya, pada saat penyiksaan, sebelum penyiksaan. Dia Waktu di berdoa Taman Getsemani. Getsemani. Oh, iya. Dia itu berserah dan pasrah kan. Tuhan, aku sebenarnya nggak pengen penderitaan ini, tetapi terjadilah padaku menurut kehendak-Mu kan, dia mengatakan itu kan ya. Cawan Berdasarkan ini, kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Di situ dia pasrah. Maka gambaran kita mengenai pasrah itu ya seperti Yesus. Ketika dia pasrah, dia nggak berhenti, Oh, tapi dia melanjutkan. Oh, Di balik kepasrahan itu ada perjuangan juga. ada perjuangannya. iya. Ada perjuangan juga, bukan berarti kemudian kita pasrah, ya udahlah pasrah pada Tuhan, kita berhenti. Iya. Nggak melakukan apa-apa. Dan- Nah, justru harus melakukan, tetap melakukan terus. Iya, buat yang bekerja tetap kirim CV. Tetap Tetap melakukan mengusahakan, terus ya. Iya. terus menerus sampai akhirnya ya benar-benar itu dijawab doa-doanya gitu loh. Berarti untuk supaya kita nggak patah semangat, ya kita tekun aja gitu ya Tekun, dalam hal itu. bertekun di dalam iman itu. Nah, juga termasuk kan bertekun di dalam apa yang kita usahakan itu. Iya. Dan ini nggak tahu ya, menurut Romo benar apa enggak ya? Maksudnya, gue setuju sih sama soal, ya kita bertekun juga dalam iman. Cuma kita kayak perlu juga untuk membuka diri. Maksudnya dalam arti ketika kita bertekun akan hal itu, pasti akan ada banyak orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang care sama kita. Terkadang, Iya, pertolongan itu kadang muncul begitu aja ya. iya. Cuma terkadang kan itu menjadi hal yang mungkin hal yang apa ya, yang menyakitkan juga buat orang itu gitu. Misalkan dia
butuh pekerjaan gitu, terus ditolong, nih teman gue ada, tapi pekerjaannya mungkin tidak sesuai harapannya itu dia. sih kadang iman tuh tidak sesuai ekspektasi ya. Betul. Ada orang berharap tapi nggak sesuai ekspektasi. itu. Nah, jadi mau sambil menutup ya, aduh, gue sampai saking antusiasnya pengen nyiprat tadi. Kena mik ya. Congor nah. Nah, ya mau jadi kesimpulan podcast kita malam hari ini mengenai iman. Ya, kembali kepada iman itu adalah tanggapan kita terhadap kasih yang diberikan Allah kepada kita, apa yang Allah yang ikut campur atau berpartisipasi dalam kehidupan kita, lalu bagaimana kita menanggapinya. Itulah iman itu, sehingga kita perlu melihat kembali bagaimana kita menanggapi berbagai pemberian dari Allah itu. Lantas yang paling penting, iman itu kemudian menghasilkan suatu ketaatan atau kepatuhan kepada kehendak Allah. Nah, kehendak Allah inilah yang perlu proses yang lama mungkin untuk mencarinya. Seperti apa keinginan Allah bagi kehidupan kita? Nah, ini kita perlu mencari dan membutuhkan penegasan. Nah, mencarinya tadi ya dengan berbagai pengalaman tadi, lalu kemudian kegiatan selanjutnya kita menanggapinya dengan apa? Atau mencarinya dengan berbagai sharing juga, lalu kemudian dengan berbagai bacaan yang kita ada keterbukaan terbukaan itu, sehingga akhirnya kita menemukan kehendak Allah itu dan kita bisa menjalankan kehidupan beriman kita dengan tekun, dengan menjalani saja terus menerus itu. Enggak berdiam diri tapi tetap berjuang. So bagi teman-teman yang masih di luar sana, iya betul, yang masih mengharapkan mungkin banyak yang jodoh, kesembuhan juga bisa juga, atau pekerjaan. Gitu. Tetap tekun ya, Maya. Tetap tekun apa yang teman-teman saat ini sedang kerjakan, entah itu mungkin mencari gitu, lempar CV sana sini, maka jadi lempar, dikasih nggak sopan. Kalau nggak dia play online tapi tetap tekun dalam melakukan hal itu ya. Poinnya kita tetap beriman, kita tetap tekun, dan kita terus berusaha untuk mencapai itu ya. Iya. Oke, mantap sekali pertemuan kita malam hari ini, Bung. Betul sekali. Dan by the way ada sumber yang tadi mungkin pada bertanya itu sumbernya dari mana ya? Sumber teman-teman. Nah sekarang kita buka aja deh supaya nggak penasaran. Itu dari mana itu? Kumpulan cerpen saya. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin sepertinya. Kata-katanya Anda sangat bisa bagus. dapatkan di toko buku terdekat. Ya itu dari mana, Bu? Itu dari kitab suci ya, surat kepada jemaat Ibrani bab 11 ayat 1 sampai dengan 6. Mantap sekali. Jadi bagi teman-teman yang mencari apa itu iman, silakan dibuka kitab sucinya, baca Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 ya. Ayat 1 sampai 6. Nggak cuma sampai 6 sebenarnya bisa terus ya. Bisa terus, banyak contoh-contoh mengenai di sana. iman itu dan perjuangannya serta ketekunan iman itu ya. Mantul. Oke, kurang lebih itu aja podcast kita malam hari ini. Thank you banget Romo Graha untuk kehadirannya. Thank you banget. Terima kasih. Ya, untuk sampai ketemu juga di episode berikutnya. Romo Graha maksudnya. Iya. Yuk. Yuk kita cari pojok yang lain. Ayo, berangkatlah. Ya. Kita punya closing, Bro. Lu jangan iya. Gue udah seneng aja ya kan berangkat cari pojok. Oke, kita cari sudut yang lain. Gimana sih? Lupa. Iya. Ya udahlah. Sampai ketemu di Joker berikutnya. Pojok cerita. Kita cari pojok yang lain yuk. Itu dia.